Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita ditutup melemah juga ya di zona merah. Merahnya waktu sesi pertama itu cukup dalam, menyentuh hingga 1,2%, tetapi pada sesi 2 dia coba bangkit lagi, tetapi overall kita ketahui IHSG kita merah cukup dalam ya, minus 0,84%. Oke, kita langsung aja lihat secara pergerakan harganya ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara perkiraan harganya ini kita lihat IHSG-nya sebenarnya break ke bawah MA20 lagi ya. Kalau kita lihat perdagangan dia sebelum-sebelumnya ini sempat memang dia mmm, turun ke bawah, koreksi, terus tertahan di level support, terus dia pantul ke atas lagi. Nah, tapi pada perdagangan hari ini dia kembali di bawah MA20 dan pergerakan harga ini kalau kita lihat memang dia terus tertahan di level supportnya ini ya. Dan dia masih di atas garis hijaunya ini yaitu MA50. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan harga ini IHSG kita kemungkinan besar akan sideways terlebih dahulu dari pergerakan harganya ya. Jadi memang kita ketahui juga ya maksudnya belakangan ini IHSG kita merahnya cukup dalam ya sebelum-sebelumnya nih kita lihat minus 1,22%, minus 0,64, terus hari ini minus 0,84%. Jadi tekanan IHSG-nya memang cukup dalam kalau menurut saya dan memang di bulan Agustus itu kalau di kalender IHSG itu cenderung merah. Nah, jadi ini saat ini sih sekarang udah di tanggal 16 ya bentar lagi kita melewati Agustus ya harapannya pada akhir Agustus atau di awal bulan ke depannya IHSG kita baru break dari level sideways-nya untuk kembali ke atas ya. Soalnya kita ketahui, kita sudah mulai mendekati akhir tahun, itu yang jadi kita bisa antisipasi bahwa IHSG kita mungkin akan, menjalani fase kenaikannya menjelang fase window dressing-nya ya. Ini juga bisa dilihat saat IHSG kita secara RSI terus tertahan di atas 40-50 range-nya di sekitar sini terus. Kalau kita lihat semenjak di sini dia terus mengalami kenaikan. Jadi memang ada tanda-tanda memang IHSG kita berhenti penurunannya dan akan mengalami kenaikan gitu ya. Oke. Nah, untuk lihat per 1 jamnya ini kita lihat bahwa saat IHSG-nya menyentuh di level support-nya kembali di 6067, ini kita lihat bahwa RSI-nya juga sudah tidak turun lebih dalam ya. Ini kita lihat RSI di 34,25, terus di sini 36,14 sehingga ini memberikan tanda early sign bahwa IHSG kita kemungkinan besar akan tertahan di level support ini untuk mengalami kenaikan besoknya ya. Well, bukan besok ya, maksudnya lusa besok kan 17 Agustus yaitu tanggal merah. Oke, jadi itu untuk IHSG dan untuk selanjutnya yang lagi ngehits ya, yang belakangan ini ngehits yaitu saham Bukalapak. Nah, jadi waktu saya bikin analisa itu di hari pertama itu Bukalapak arah ya dan waktu itu saya sudah ya maksudnya kasih apa semacam warning gitu kalau kalian udah untung baiknya kalian take profit terlebih dahulu ya terutama di saham-saham IPO yang biasanya naik pesat tapi juga bisa turun cukup dalam. Nah, jadi untuk Bukalapak ini belakangan ini mengalami ARB. Ini kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya sebenarnya agak sulit. Jadi kita akan menggunakan time frame 15 menitnya ya. Terus kita ganti ke money flow index. Oke, nah jadi untuk kalau kita lihat dengan time frame per 15 menit, jadi untuk fast trading ya, untuk saham Buka ini sebenarnya Buka ini saat di level ARB ini dia sudah menyentuh di level yang cukup rendah di money flow index-nya di level sekitar 14-15 ya, di level oversold dan bahkan di menit-menit terakhir ini ada tanda-tanda dia lagi mau naik. Jadi kalau kita lihat dari perdagangan hari ini pun sebenarnya Bukalapak juga asing net buy ya, asing net buy cukup menarik ya. Walaupun pergerakan Bukalapaknya ini mengalami tekanan dan bahkan menyentuh sampai level ARB. Nah, jadi kalau untuk skala trading, kalau menurut saya ini kita lihat ya, kalau mau enter sekarang di saham Bukalapak nih ya, kita lihat di level yang sangat di level oversold. Sebenarnya bisa dibilang bisa mengantisipasi ya dia akan rebound ya. Soalnya udah beberapa hari saham Bukalapak ini mengalami tekanan dan beberapa kali ARB. Kita mungkin akan antisipasi akan ada technical rebound. Tetapi tetap saya akan harus kasih warning
ini untuk trading ya, bukan untuk kalau kalian beli terus simpen kalau menurut saya. Soalnya kalau untuk investment ini Bukalapak memang tergolong mahal. Bahkan saat IPO pun sebenarnya tuh masih mahal. Jadi harganya pun ya sewajar-wajarnya kalau menurut saya mungkin harusnya di bawah harga IPO. Jadi kalau untuk investment saya nggak terlalu menyarankan. Enter pun juga ini sebagai bahan trading. Jadi kalau udah untung langsung take profit dari saham Bukalapak terlebih dahulu ya. Oke, jadi itu aja untuk saham Bukalapak dan selanjutnya saya akan bahas saham Baca. Oke, jadi untuk saham Baca ini di luar ekspektasi saya. Maksud saya waktu itu memang dia sempat naik ya, bahkan menembus level resisten cukup baik. Tetapi ditutup langsung merah. Kita lihat ya, minus 3,7% dan terus dia mengalami koreksi bahkan sampai nembus level supportnya ya. Dan ini saat ini kalau kita lihat pergerakan harganya, ini bahkan sudah nembus level MA20-nya kembali ya. Jadi kalau menurut saya ini yang awalnya saya kira dia akan berubah arah untuk mengalami kenaikan, kita lihat bahwa saham Baca ini dia bahkan break level MA20 dan saat ini di sekitar level supportnya ya. Ini sih kalau kita lihat dengan time frame per day memang dia relatif sangat tinggi. Tapi kalau untuk skala trading kita lihat sebenarnya saham Baca ini di level yang sangat oversold ya, sangat oversold. Terus dia juga mendekati level support. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk hari ini sebenarnya oke menurut saya ya untuk enter untuk mengantisipasi technical rebound dari pergerakan saham Baca. Tapi untuk saat ini karena dia tidak bertahan, maksudnya break support tanpa ada perlawanan, break MA20 dan juga saat ini sudah di sekitar level support. Jadi mungkin kita akan antisipasi Baca mungkin akan sideways terlebih dahulu dan mungkin kita perlu pantau selanjutnya apakah saham Baca ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan atau enggak. Walaupun sebenarnya kalau untuk secara pergerakan harga saat dia masih di atas MA50 yaitu di garis hijau ini masih ada potensi untuk naik. Tapi mungkin akan sideways terlebih dahulu saja. Jadi good menurut saya, maksudnya potensi untuk enter kalau menurut saya level oversold di sekitar level support, antisipasi akan ada technical rebound untuk di tradingnya ya. Oke, jadi itu untuk Baca dan selanjutnya saya akan bahas BBKP. Ini yang cukup menarik menurut saya di antara yang saya akan bahas. Dan saya akan menjelaskan selanjutnya. Nah, jadi untuk saham BBKP ini semenjak waktu itu ada beritanya ya, ada suatu berita itu saham Bukalapak ini terus mengalami kenaikan dengan volume yang sangat besar ya, sangat besar. Terus saat dia sudah naik break banyak level resist, terus dia koreksinya pun juga ini kita lihat ya, dia terus tertahan di level yang agak tinggi sehingga ini menjadi signal untuk kita ada potensi kayaknya BPKP ini untuk kembali naik. Nah, kita lihat aja ini kalau time frame per day-nya ya, kita lihat saat dia naik level tinggi terus dia turun, ini kita lihat harga money flow index-nya masih tertahan di zona yang sangat tinggi, level 66 dan bahkan di sekitar level 69-70 ya. Jadi memang sangat tinggi sekali, masih tertahan dan harganya pun juga tertahan di level support dan pada perdagangan hari ini pun dia sudah mulai naik 5% ya. Nah, penaikan ini sebenarnya cukup menarik dari pergerakan BPKP. Nah, kita lihat aja. Nah, ini kalau 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 kita lihat dengan time frame per 4 jam dari pergerakan saat dia terus tertahan di level support, ini kalau menurut saya dia mirip menunjukkan pola semacam symmetric triangle ya. Ini kita lihat ketinggiannya dia turun, merucut, voltasenya mulai menerucut dan ini kita lihat titik rendahnya dia juga sudah mulai merucut ke atas. Sehingga ini menunjukkan pola symmetric triangle. Symmetric triangle itu adalah continuous pattern chart pattern yang dimana dari awalnya dia bullish pattern, dia akan dilanjutkan pergerakan kenaikannya. Nah, jadi ini kita lihat saat dia perdagangan hari ini ya, ini kita sebenarnya nih satu candle ini naik, dia break dari peruncutan ini ke atas. Sehingga menurut saya BBKP ini juga ada potensi ya untuk melanjutkan kenaikannya lebih tinggi ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 1 jamnya ini, kita lihat saat harganya dia turun, koreksi ya, maksudnya sideways di sini. Pas di sini nih kita lihat money flow index-nya dia dari sini dia udah mulai dia naik ke atas, dia turun dikit terus dia ini udah tanda-tanda dia mau naik nih di sini. Di time frame 1 jamnya. Terus dia mulai naik lagi. Jadi ini menurut saya cukup menarik, ada tanda-tanda BPKP ini mau melanjutkan kenaikannya terutama di symmetric triangle-nya ini dan di semacam semi konfirmasi dengan satu candle ini yang dia break, maksudnya satu candle yang dia ke atas ya,
break dari symmetric triangle-nya. Jadi kedepannya sih kalau antisipasinya kita akan antisipasi kenaikan, which is kita kenaikan dari sini, mengalami kenaikan dengan target kenaikannya di level yang sama ya. Tetapi of course tetap atur stop loss in case ternyata dia tidak terjadi dan mengalami penurunan ya. Jadi itu untuk BPKP cukup menarik untuk dipantau selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan bahas BGTG. Jadi ini rata-rata yang lagi hit soalnya bank mini ya dan bank digital gitu ya. Jadi kita langsung aja bahas untuk saham-saham ini. Nah, jadi untuk BGTG ini juga sempat waktu itu naik ya sangat tinggi sekali ke level 300, tetapi saat dia naik ke level tinggi, ini kita lihat ya harganya terus dilawan dengan ini ada tanda-tanda reversal nih, kita lihat candle merahnya banyak. Ini pun juga 3 candle merah ini semacam three black cross ya. Three black cross itu adalah reversal candle pattern yang dimana dari awalnya dia bullish, dia akan mengalami fase downtrendnya. Of course tetap harus dikonfirmasi dengan pergerakan merah di selanjutnya. Tapi ini kita lihat sendiri nggak hanya dari candle patternnya, ini kita lihat dari MACD-nya ada tanda-tanda dead cross. Terus saat dia naik ke sini dia ke atas, ini juga sudah menunjukkan bearish divergence dari histogramnya. Terus money flow index memang di level yang sangat tinggi sehingga potensi untuk reversalnya juga lebih tinggi. Jadi menurut saya untuk BGTG ini mungkin akan koreksi terlebih dahulu dari kenaikannya ya. Nah, kita lihat dengan time frame 1 jam. Nah, ini untuk 1 jamnya sebenarnya sih ya kita lihat ya, money flow index memang sangat rendah sekali di level zona 0. Jadi antisipasinya itu sih akan ada pantulannya terutama ini di EMA 20. Nah, tapi ini nggak menutup kemungkinan dia akan lanjut mengalami penurunan sehingga kalau misalkan enter pun ya BGTG ya, enternya pun untuk sebagai technical rebound. Soalnya ada potensi mungkin dia akan turun atau sideways terlebih dahulu dari BGTG ya. Oke, jadi itu untuk BGTG dan untuk yang terakhir ada yang ini yang baru juga Bank Neo Commerce ya. Nah, jadi untuk Bank Neo ini kita lihat juga pergerakan harganya ini sangat tinggi sekali, bahkan relatif di atas MA5 ya, sangat tinggi sekali. Dan kita lihat banget ini ada banyak panjang shadow atas yang cukup panjang, jadi ada seperti ada price rejection dari pergerakan harga di sini. Dan ini memang kita juga lihat bahwa money flow index-nya juga sangat tinggi. Jadi rata-rata bank ini tuh semua di level yang sangat tinggi sekali untuk bahkan dengan time frame 1 jamnya. Terus kita lihat aja dengan time frame 1 jam untuk tadi yang time frame 1 day dan kita lihat untuk 1 jamnya untuk skala tradingnya. Nah, jadi untuk skala tradingnya pun juga menurut saya sama. Ini kita lihat money flow index-nya juga belum ada tanda-tanda dia seperti reversal seperti BPK yang saya waktu itu tunjukkan ya. Ini kita lihat money flow index di level 39 belum terlalu oversold kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih baiknya kita jangan enter dulu. Soalnya orang suka ya, maksudnya udah naik tinggi jadi ya saya enter deh siapa tahu dia naik lagi. Bisa sih, tapi kalau untuk secara teknikal saya sih nggak terlalu menyarankan masuk di sekuritas yang udah sangat tinggi sekali, terutama bahkan di sekitar MA5. Dan money flow index-nya pun juga relatif sangat tinggi di per day-nya ya. Dan kalau kita lihat dengan time frame per jamnya pun juga belum menyentuh level oversold dan bahkan belum ada tanda-tanda dia mau naik. Sehingga untuk ada potensi BYB ini akan koreksi terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.